Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini bertemu di mata kuliah Hukum Internasional. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas dulu mengenai kajian ontologisnya. Pada pertemuan pertama ini memang tidak saya tampilkan dalam bentuk PowerPoint. Saya tetap menampilkan dalam bentuk words-nya atau dalam bentuk PDF-nya karena memang sejatinya tulisan ini sudah pernah ditulis dan oleh saya dan diterbitkan di jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Jadi tulisan ini sebenarnya bisa di-download oleh siapa saja yang mau belajar mengenai hukum internasional. Oke, pertemuan pertama mengenai hukum internasional ini pada dasarnya kita harus bisa meyakinkan terlebih dahulu bahwa hukum internasional itu adalah benar-benar hukum yang ada. Kenapa begitu? Karena kalau kita bicara hukum internasional terkadang tidak terlalu membumi seperti halnya hukum-hukum nasional. Ketika kita bicara hukum internasional, kita taunya mungkin hanya soal PBB, hanya soal yang berhubungan dengan ASEAN dan segala macam. Tetapi sesungguhnya hukum internasional itu adalah benar-benar hukum yang ada. Itulah kenapa di pertemuan pertama kali untuk materi hukum internasional bagi para mahasiswa semester 2 itu kita harus bisa bersepakat dulu meyakinkan bahwa hukum internasional itu adalah hukum yang ada. Makanya saya ambil materi mengenai kajian ontologisnya. Memang kajian ontologis ini basisnya adalah filsafat hukum memang yang akan digunakan untuk semester 6 nanti. Tetapi tidak ada salahnya ketika di awal-awal semester 2 ini pun juga sedikit diperkenalkan mengenai kajian-kajian terkait dengan filsafat. Baik. Selanjutnya adalah ketika kita bicara hukum internasional, terkadang kita lupa bahwa hukum internasional itu sebetulnya sama dengan hukum nasional. Dia ada di sekeliling kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Bahwa hukum internasional memang nggak seperti yang kita lihat seperti misalnya hukum nasional. Kita bisa lihat di jalan misalnya hukum nasional tentang lalu lintas, tentang jalan raya. Ketika ada tanda warna merah, maka lampu warna merah, maka kita tidak boleh menerobos. Nah, itu sebagai implementasi dari hukum nasional. Lalu hukum internasional di mana implementasinya? Bagaimana bentuk hukum internasional secara real di dalam kehidupan kita? Kan tadi kan kita bilang nih posisinya bahwa hukum internasional itu sebetulnya adalah hukum yang betul-betul ada dan hukum internasional itu posisinya bersama dengan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita perlu melihat terlebih dahulu sejarahnya. Kalau kita bicara hukum internasional, pada dasarnya hukum ini sudah muncul, sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Udah berabad-abad lalu posisinya ada yang namanya berbagai macam pola pikir atau pemikiran-pemikiran sejak zaman Aristoteles, Socrates, Plato itu sudah mengemukakan gagasan-gagasan mengenai wilayah, masyarakat, dan individu. Yang hari ini nanti akan kita kenal sebagai konsep-konsep teori-teori di dalam hukum internasional. Seperti misalnya konsep wilayah tentang kedaulatan wilayah, kedaulatan dari sebuah negara terhadap wilayah. Nah, itu sebetulnya bukan hal baru, tetapi itu sudah muncul sejak posisi di zaman Yunani kuno ketika Aristoteles, Socrates, dan teman-teman para pemikir-pemikir pada zaman itu sudah melakukan atau memikirkan berbagai macam hal-hal yang hari ini itu menjadi gagasan-gagasan dari hukum internasional. Apalagi dulu di Yunani sekitar 1000 atau 2000 tahun yang lalu itu sudah ada yang namanya city states posisinya. Yang walaupun didiami oleh bangsa dengan bahasa yang sama, namun mereka mengikuti atau memiliki pengaturan-pengaturan mengenai perang, penghormatan terhadap utusan negara, dan macam-macam. Walaupun mungkin belum seperti yang kita lihat sekarang. Nah, maju ke zaman ketika posisi setelah Yunani kuno. Pada zaman Romawi, hubungan internasional sudah mengarah kepada hal-hal yang sebenarnya. Kerajaan Romawi misalnya ya, sudah membuat berbagai macam perjanjian-perjanjian internasional. Sebagaimana yang kita lihat sekarang. Seperti perjanjian perdamaian, perjanjian persahabatan, dan persekutuan dengan kerajaan-kerajaan lain. Bahkan kalau kita mau lihat posisinya di zaman itu, di zaman Romawi, konsep hubungan diplomatik pun juga sudah ada. Ketika sama konsepnya seperti di Yunani, konsep city states.
yang ada di Italia seperti Venice, Genoa, Florence mengembangkan praktek pengiriman duta-duta besar residen ke ibu kota masing-masing. Nah, itu sudah kelihatan nih ketika di zaman Romawi posisinya. Maju ke abad 15-16, perkembangan hukum internasional sejarahnya ya, itu mulai seperti yang kita lihat sekarang. Sudah banyak karya-karya tulisan mengenai hukum-hukum antar bangsa yang pada waktu disebut sebagai hukum antar bangsa ya, bukan international law, tapi masih disebut sebagai hukum antar bangsa yang mempengaruhi perkembangan dunia seperti Jean Bodin, Hugo de Groot, Hobbes, dan beberapa penulis-penulis lainnya, termasuk Jeremy Bentham yang pada akhirnya nanti memunculkan istilah international law, kan begitu. Bersamaan dengan itu pada sekitar abad 15-16 mulailah bermunculan yang namanya negara-negara. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya hukum internasional itu berkembang sedemikian rupa ketika dunia ini ya sudah mulai ada yang namanya negara, ada yang namanya negara A, negara B, negara C, dan negara D. Walaupun itu posisinya berevolusi dari sistem kerajaan-kerajaan yang telah ada sebelumnya. Dan kalau kita lihat sekarang posisinya bahwa hukum internasional saat ini merupakan keseluruhan kaidah yang sangat diperlukan untuk mengatur sebagian besar hubungan-hubungan antar negara. Tapi ingat, bukan antar negara nantinya, tapi juga sudah mulai ke arah individu-individu atau badan-badan hukum privat lainnya posisinya. Jadi bahwa perspektifnya bahwa hukum internasional itu posisinya memang awalnya berkembang ketika ada yang namanya negara, kan begitu. Lalu kemudian di era modern mulai berkembang ketika ada yang namanya negara. Terus bahwa sesungguhnya hukum internasional itu merupakan persoalan dengan keperluan hubungan timbal balik antar negara. Dalam hal ini, jika tidak ada suatu sistem hukum internasional, maka masyarakat internasional sekarang kita tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan seperti perdagangan komersial, lalu pertukaran gagasan dan komunikasi-komunikasi seperti yang kita lihat sekarang. Bahkan mungkin video ini nggak akan terbuat jika kita tidak ada yang namanya hukum internasional. Ya, kita lihat contoh lainnya ketika bagaimana bahwa hukum internasional selain itu ya, hukum internasional memegang peranan yang cukup penting dalam menjaga perdamaian dunia. Bisa dibayangkan jika tidak ada aturan yang berlaku secara internasional atau universal. Seperti misalnya aturan mengenai hukum perang yang kita kenal dengan hukum humaniter sekarang. Aturan mengenai hak asasi manusia. Deklarasi Universal of Human Rights contohnya. Aturan mengenai keharusan menyelesaikan sengketa atau konflik secara damai. Atau konvensi-konvensi internasional yang mengatur larangan penggunaan senjata pemusnah massal, penggunaan nuklir untuk tujuan-tujuan perang. Yang sekarang penggunaan pesawat tanpa awak, unmanned vehicle, posisinya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kekerasan bersenjata. Nah, ini yang menyebabkan bahwa ketika itu semua tidak ada, aturan-aturan internasional yang bersifat universal berlaku ke hampir mayoritas semua negara di dunia tidak ada, ya otomatis posisinya, ya sekarang saja posisinya ada hukum internasional saja masih banyak peperangan-peperangan yang terjadi. Bayangkan sebaliknya jika memang tidak ada yang namanya hukum internasional. Ya, bisa dibayangkan bagaimana situasi dan keadaannya jika tanpa ada aturan-aturan yang tadi sempat saya sebutkan. Bahwa memang walaupun demikian, bahwa nggak semuanya berhubungan dengan perdamaian dunia saja, tetapi juga salah satu inti dari hukum internasional ini adalah terkait dengan pemeliharaan perdamaian dunia. Sebagaimana kita tahu tadi posisinya ya, kita bayangkan nih ketika misalnya hukum internasional dicabut, katakanlah seperti Deklarasi Universal Human Rights atau konvensi-konvensi yang berhubungan dengan hak-hak politik perempuan misalnya, dicabut saja, dihilangkan saja misalnya, atau tiba-tiba nggak usah diberlakukan saja misalnya. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, disinilah kita mulai menyadari bahwa ternyata hukum internasional itu memang ada bersama-sama dengan kita. Bahwa hukum internasional itu adalah hukum yang memang ada bersama dengan kita semua. Walaupun mungkin memang tidak seperti hukum nasional yang langsung kita lihat, tapi sebenarnya hukum internasional itu sesuatu yang sifatnya dapat dirasakan dia sebagai true law, ya sebagai hukum yang sebenarnya, hukum yang memang mengatur kehidupan kita sehari-hari. Ya contohnya tadi
sebagai bayangan ketika kita bicara mengenai kenapa sekarang kok ada hak-hak perlindungan terhadap anak. Ya karena memang secara hukum internasional sudah ada bagaimana penanganan atau pemberian perlindungan terhadap hak-hak anak di berbagai macam kategori atau situasi, dalam keadaan perang misalnya, dalam keadaan normal misalnya, dalam keadaan seperti apa itu hukum internasional sudah cukup banyak. Hanya saja memang terkadang kita tidak terlalu banyak melihat perspektif itu di dalam pembelajaran kita karena rata-rata sudah dijadikan sebagai hukum nasional masing-masing negara. Tapi sesungguhnya sebagian dari hukum nasional dari sebuah negara itu dia juga berasal dari perspektif hukum internasional, kan begitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai pembahasan mengenai definisi hukum internasional, saya kira kita akan melihat ada sekitar 10 buku, ada 11 mungkin pendapat yang muncul dalam buku tersebut. Nah, kita mungkin akan mengambil beberapa kata kuncinya saja karena rata-rata hukum internasional itu posisinya adalah situasi-situasi yang dengan berbagai macam istilah yang dia gunakan ya, the law of nation, international law, lalu kemudian hukum antar bangsa tadi, lalu kemudian hukum yang melintasi batas negara dan segala macam. Jadi banyak sekali istilah-istilah mengenai hukum internasional. Tapi memang yang paling sering digunakan adalah international law atau kalau diterjemahkan menjadi hukum internasional. Ya, hukum internasional ini dimaknai sebagai hukum internasional publik. Lazimnya seperti itu. Walaupun kalau kita melihat cabang-cabang hukum internasional, sebenarnya juga ada hukum internasional yang sifatnya privat seperti hukum perdata internasional yang memang mengatur hubungan-hubungan privat antar manusia, antar subjek hukum, tetapi sifatnya lintas batas negara, ya, hukum perdata internasional, ya. Dalam perspektif seperti ini, maka kita akan mencoba melihat bahwa kita akan mencoba mengambil beberapa kata kunci ketika kita mencoba untuk melihat apa yang dimaknai sebagai hukum internasional. Hukum internasional kalau di sini ya dapat didefinisikan di sini ya. Di sini dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk mentaati dan karenanya benar-benar ditaati. Secara umum dalam hubungan mereka satu dengan yang lain meliputi berbagai macam kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi nasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu. Selain itu, dalam hukum internasional juga diatur mengenai kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu dan badan-badan non-negara. Yang sejauh ini dalam teori lainnya, nanti kalau kita mempelajari tentang subjek hukum internasional, kita akan ketemu nih dengan non-state actor atau subjek yang bukan negara seperti individu, multinational corporation, organisasi internasional, bangsa yang sedang memperjuangkan haknya, atau kelompok-kelompok pemberontak dan berbagai macam subjek-subjek internasional, hukum internasional lainnya. Tapi kira-kira dengan situasi seperti ini kita dapat menyampaikan bahwa hukum internasional bisa secara singkatnya kita buat seperti ini. Hukum internasional adalah seperangkat aturan keseluruhan hukum yang posisinya dibuat oleh negara, posisinya ya teori klasiknya ya dibuat oleh negara. Lalu kemudian negara yang membuatnya tersebut merasa terikat dan mentaati. Lalu kemudian dalam hubungan mereka masing-masing itu tadi posisinya untuk bagaimana caranya agar bisa berjalan dengan baik yang diatur dengan berbagai macam kaidah-kaidah atau aturan-aturan mengenai hukum yang mengatur mengenai hubungan antara negara-negara dengan subjek hukum lainnya. Muhtar Kusumaatmadja, salah seorang ahli hukum internasional dari Indonesia, mendefinisikan hukum internasional sebagai sebuah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Secara lebih detail misalnya disebutkan bahwa Muhtar Kusumaatmadja menyebutkan bahwa hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu dengan lainnya. Antara satu
dengan lainnya. Ya, jadi posisinya menurut Mutar Kusumaatmadja, ringkasnya begini, dia adalah seperangkat aturan, kaidah-kaidah atau asas hukum yang mengatur hubungan yang melintasi batas negara. Ini kata kuncinya, hubungan melintasi batas negara, yang melintasi batas negara. Hubungan antara siapa dengan siapa, bisa negara dengan negara, bisa negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara, dan juga subjek hukum lain yang bukan negara dengan sesama subjek hukum lain yang bukan negara. Seperti individu dengan individu misalnya. Atau misalnya antara organisasi internasional dengan organisasi internasional misalnya. Kan begitu. Itu yang bukan negara. Kan begitu. Ya. Masih ada beberapa pendapat-pendapat lainnya, tapi saya kira pendapat Mutar Kusumaatmadja itu sudah sangat memberikan pemahaman bagi kita secara mendasar bahwa hukum internasional pada dasarnya adalah seperangkat aturan yang mengatur mengenai hubungan yang lintas batas negara, ya. Lalu kemudian perspektifnya hubungan antara negara dengan bukan negara, ya, subjek hukum lain yang bukan negara, atau sesama subjek hukum lain bukan negara, gitu kira-kira. Nah, berikutnya adalah soal ontologi. Ini jadi seperti yang saya sampaikan di awal, ontologi sebetulnya adalah ilmu filsafat. Dia nanti sebetulnya untuk masuk semester 6, tetapi karena tulisan ini menggunakan perspektif ontologi, maka sedikit saya singgung mengenai ontologi. Sebetulnya ontologi ini adalah ilmu yang pengetahuan yang filsafat, bagian dari filsafat yang mencoba untuk memberikan pemahaman mengenai keberadaan sebagai keberadaan, atau intinya adalah sesuatu yang ada. Intinya adalah sesuatu yang ada, ya. Intinya adalah sesuatu yang ada. Makanya tadi kita bicara, pertanyaannya adalah apakah betul yang namanya hukum internasional itu adalah hukum yang ada. Makanya kita coba dari perspektif kajian ontologi. Tapi perspektif-perspektif tersebut, ya, ini yang kemudian akan muncul sebagai bahwa hukum internasional itu adalah sebagai hukum yang ada. Hukum internasional itu ada bersama-sama dengan kita, bahwa hukum internasional itu secara nyata, secara faktual memang ada bersama dengan kita. Walaupun memang mungkin keberlakuannya dia tidak secara langsung seperti yang kita lihat seperti halnya hukum nasional. Tidak terasa posisinya ketika itu seperti saya contohkan tadi, misalnya ada lampu lalu lintas yang diatur di dalam undang-undang lalu lintas dan jalan, kan, undang-undang jalan dan lalu lintas, maksudnya seperti itu. Yang ketika warna merah, ya itu posisinya kita harus berhenti. Nah itu kita bisa melihat hukum nasional secara langsung. Tapi kalau hukum internasional, posisinya bagaimana? Apakah kita bisa merasakan, kita bisa melihat? Tentu saja bisa. Nah, seperti yang contoh sekarang, seperti misalnya, ya, tadi saya sampaikan bahwa hari ini kita bisa menikmati berbagai macam fasilitas perdagangan seperti yang ada sekarang, tidak lain tidak bukan adalah karena, ya, selain karena kebutuhan dari masing-masing negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya, juga karena adanya pengaturan-pengaturan tentang perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional itu yang menyebabkan kita hari ini bisa mendapatkan berbagai macam barang-barang, mendapatkan berbagai macam jasa yang sifatnya itu lintas batas negara. Sekarang kita bisa dengan mudah membeli barang di luar Indonesia misalnya. Kita bisa memesan barang di luar Indonesia misalnya. Dan situasi itu sudah menjadi situasi yang cukup lama diatur sejak zaman perkembangan awal hukum internasional. Kalau dulu namanya, kalau perdagangan internasional, ya, namanya Lex Mercatoria. Itu dibawa oleh pedagang-pedagang pelaut-pelaut pada masa-masa ketika perdagangan antar wilayah itu mulai menjadi salah satu situasi yang harusnya menjadi situasi yang selama itu menjadi hal yang dilakukan oleh banyak negara. Jadi perdagangan-perdagangan itu antar negara itu sudah ada sejak zaman dulu, dan aturannya juga sudah ada sejak zaman dulu, posisinya sejak zaman Lex Mercatoria misalnya, dan sekarang diadopsi menjadi hukum perdagangan internasional. Nah, kira-kira itulah ketika kita bicara hukum internasional, kita akan banyak bicara mengenai
bahwa sesungguhnya hukum internasional itu ada bersama dengan kita bisa merasakannya. Kedamaian yang kita rasakan sekarang bagi negara-negara yang tidak berkonflik seperti di Timur Tengah misalnya, atau sekarang konflik Rusia dengan Ukraine misalnya, ya pada dasarnya ya karena adanya hukum internasional inilah yang menyebabkan kita bisa mendapatkan situasi yang seperti kita lihat sekarang. Sedikit banyak ini karena pengaruh hukum internasional yang salah contohnya ya, tadi sempat disebutkan di bagian awal bahwa posisinya ketika kita bicara perdamaian, kita akan bicara mengenai piagam PBB yang menyebutkan bahwa sebisa mungkin di pasal 3 bahwa dan juga 33, pasal 3 dan pasal 33 bahwa ketika ada konflik atau ada sengketa, dispute atau apapun namanya yang berhubungan dengan hubungan antar negara ini hendaknya diselesaikan secara damai. Ya Anda bayangkan saja ketika pasal itu dicabut bahwa silakan setiap negara menyelesaikan atau diganti dengan silakan setiap negara menyelesaikan konfliknya dengan cara semau-maunya. Misalnya seperti itu. Ya, bukan tidak mungkin di setiap belahan atau di setiap penjuru dunia akan terjadi yang namanya perang. Akan terjadi yang namanya konflik bersenjata. Berapa kali kita misalnya seringkali dikaitkan dengan persoalan-persoalan kita dengan negara tetangga. Dengan negara tetangga Indonesia, dengan Malaysia misalnya, dengan Vietnam misalnya, atau dengan Singapura misalnya. Nah, ketika tidak ada hukum internasional, ya kita pasti juga merasa akan bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara tidak dengan cara damai, tapi mungkin dengan cara kekerasan. Mungkin dengan cara kekerasan bersenjata, mungkin dengan cara perang dan segala macamnya. Tapi karena ada hukum internasional, maka setiap konflik yang dialami oleh satu negara dengan negara lain, Indonesia misalnya, ketika dia berkonflik dengan Malaysia, pasti cara pertama yang akan dilakukan adalah dengan cara diplomatik. Nah, itu salah satu keberadaan dari hukum internasional. Nah, saya kira itu akan menjadi hal yang membuat kita akan menjadi semakin yakin bahwa hukum internasional itu pada dasarnya adalah hukum yang memang betul-betul ada, kan begitu. Nah, ini yang kemudian kalau kita paradigma baru hukum internasional yang responsif dan antisipatif ditunjukkan dengan menguatnya peran organisasi non-pemerintah, non-state actor di tingkat dunia. Mereka tidak saja terlibat dalam bantuan kemanusiaan, tapi juga beberapa hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan bagaimana berjalannya hubungan antar subjek di dunia. Memang pada akhirnya kita akan selalu ketemu dengan pandangan bahwa hukum internasional kita selalu ketemu dengan pandangan bahwa kelemahan hukum internasional ada di sini. Kelemahannya adalah kekuatan mengikatnya penegakan dan penerapan sanksi-sanksi serta prinsip kedaulatan negara. Kita sering tuh teman-teman hukum internasional sering mendapatkan pertanyaan, percuma saja ada hukum internasional, toh perang juga masih ada, toh perang juga masih ini. Dewan Keamanan PBB katakanlah tidak memiliki yang namanya kekuatan untuk mencegah yang namanya terjadinya konflik-konflik bersenjata. Bahkan karena hal-hal tertentu posisinya kita tampak ada tidak ada PBB, ada nggak ada TKPBB, ya pasti akan begitu. Tidak juga seperti itu sebetulnya. Walaupun memang betul kelemahan penegakan hukum dan penerapan sanksi hukum internasional memang punya tantangan di situ. Bagaimana agar ketika misalnya terjadi sebuah konflik negara antar satu negara dengan negara lain itu tidak dalam posisi yang diselesaikan dengan cara perang atau dengan cara konflik bersenjata. Terkadang Dewan Keamanan PBB sudah mengeluarkan banyak resolusi terhadap konflik tersebut, nyatanya juga posisinya juga situasi tetap berlangsung seperti itu. Tidak kurang jumlah berapa konflik bersenjata Israel Palestina, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan banyak resolusi. Tetapi kondisinya sampai hari ini pun juga walaupun dengan berbagai macam upaya damai dilakukan, toh posisinya sesekali masih sering terjadi yang namanya konflik-konflik bersenjata di antara keduanya. Tetapi betul, dalam posisi seperti itu, kalau kita melihat pendapat dari pakar hukum internasional lainnya, Ibu Melda Kamil Ariadno yang pernah menuliskan bahwa hukum internasional adalah hukum yang hidup,
berarti hukum internasional itu tetap ada dan diperlukan, bahkan berkembang semakin pesat. Menyentuh hampir setiap aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat, menjawab rasa pesimis berbagai pihak mengenai hukum internasional dan organisasi internasional. Seperti PBB, keberadaan hukum internasional itu tetap diperlukan. Bahwa saat ini posisinya yang namanya hukum internasional itu tetap menjadi situasi yang harus ada menurut beliau. Tetap dibutuhkan antara pelaku yang subjek yang hukum internasional yang satu dengan subjek hukum internasional lainnya. Hukum internasional tetap harus ada untuk bagaimana memberikan perlindungan terhadap negara-negara yang sekiranya itu berpotensi untuk menekan negara yang lemah, negara yang kaya akan menginjak negara yang miskin. Meskipun hal ini ada, tetapi tidak dalam tingkat yang semena-mena. Tetap ada tekanan untuk mematuhi hukum internasional yang diakui oleh negara-negara. Ya, situasi-situasi seperti itu yang menyebabkan posisinya itu harus menyebabkan hukum internasional itu harus mendapatkan tempat yang selayaknya sebagai sebuah hukum yang bersama-sama dengan kehidupan manusia pada umumnya, kehidupan negara pada umumnya posisinya. Sehingga dengan adanya hukum internasional, kehidupan yang damai, kehidupan yang bisa saling mensejahterakan satu dengan lainnya bisa terwujud. Pada akhirnya kita akan sampai pada bahwa dengan segala macam bukti-bukti tadi yang sudah disampaikan, dengan adanya segala macam hal-hal tadi yang sudah diberikan contoh-contohnya, bahwa kita sepakat bahwa hukum internasional itu memang hukum yang ada. Atau hukum internasional itu adalah hukum yang memang hidup bersama dengan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi pertama, mata kuliah hukum internasional tentang hukum internasional sebagai hukum yang hidup dan hukum internasional sebagai hukum yang memang benar-benar ada bersama dengan kita. Bertemu lagi nanti di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.